Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Yang bersuka cita dalam Tuhan, mari kita sama-sama lambaikan tangan. Haleluya. Selamat datang bagi mungkin saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya ucapkan salam hangat dan selamat datang di rumah Tuhan. Sungguh penyertaan yang sempurna sampai hari ini kita boleh datang, duduk diam di hadapan Tuhan. Kita sama-sama merindukan Tuhan Yesus kita yang sangat dahsyat. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita mau datang kepada Tuhan. Glory haleluya Yesus. Selamat sore Bapa kami yang di surga. Sungguh kami mengucap syukur padamu Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur. Hati kami penuh dengan pujian Tuhan. Sore hari ini kami boleh merendahkan diri datang di hadapan-Mu di tempat ini. Sebuah waktu yang indah Tuhan. Sore hari ini kami mau menyambut Engkau Sang Raja damai kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menurunkan Roh-Mu setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami boleh terima kemuliaan Tuhan, damai sejahtera hingga kami pulang ke rumah kami masing-masing Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kau yang percaya sama-sama kita katakan amin. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Haleluya. Katakan Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu
menaikkan pujian kami. Namun tidak cukup sampai di sini Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi, kami mau lebih lagi bersuka cita bersama dengan Engkau. Dan di dalam nama Yesus, amin. Siap memuji Tuhan saudaraku? Boleh berikan tos ke kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Tuhan Yesus kita sangat baik, Dia amat baik dan Dia sangat teramat baik bagi kita semua. Mari kita bersuka bersama. Haleluya Yesus. Kita katakan Dia baik, Dia baik.
Tuhan, dan juga persembahan perpuluhan. Saya undang petugas kolektan untuk maju ke depan. Dengan penuh kasih, Kak Tio, kita masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Bila saat ini kami hendak memberikan persembahan, kiranya Tuhan kuduskan setiap tangan yang akan memberikan Tuhan, menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu di gereja kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik untuk-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Hati kami tenang saat berada di dalam Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku.
Shalom saudara. 5 hari lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus yang akan dilanjutkan dengan ibadah Pekan Pentakosta, menyambut kehadiran Roh Kudus yang sebenarnya sudah lama hadir, tapi bagaimana kita memperingati kembali momen-momen yang indah itu supaya kita bisa menikmati hal yang sama. Maka hari ini ketika tadi kita bicara buka hatiku, buka hati untuk jamaanmu, saya pikir tidak ada salahnya ketika kita bunting pita, lalu kemudian pintu dibukakan, tuan rumah pasti akan berkata selamat datang gitu ya. Nah hari ini kita akan membuka hati kita juga buat Roh Kudus, dan kita katakan kepada Roh Kudus, selamat datang Roh Kudus. 2, 3, selamat datang Roh Kudus. Saudara dikasih dalam Tuhan, apakah itu Roh Kudus? Seringkali kita tidak, setahun ini pasti kita sudah menikmati penyertaannya, kita sudah menikmati kebaikannya, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Tetapi begitu banyak orang mungkin tidak paham. Dan hari ini kita akan belajar pelajaran dasar ini tentang Roh Kudus ya. Kita akan belajar bersama-sama bahwa Roh Kudus ternyata bukan hanya kuasa atau pengaruh. Kita seringkali Roh Kudus itu kuasa karena Dia yang memberi kuasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, Roh Kudus bukanlah kuasa, tetapi Roh Kudus itu adalah satu oknum ilahi yang mempunyai pribadi yang sama dengan Allah Bapa Putra. Sehingga ketika Yesus mengajarkan tentang baptisan saja, Dia mengajarkannya kepada kita lengkap, dan baptislah Dia dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah makanya kita punya Allah, bukan Allahnya tiga, Allah dalam tiga pribadi tapi dalam satu, Tritunggal ya. Saudara, sehingga ketika kita menjelaskan ini banyak kemudian terjadi perdebatan. Waktu orang bertanya kepada saya tentang Allah Tritunggal, lalu kemudian mencoba untuk menjelaskan dengan contoh-contoh yang sering kali kita sudah dengar. Seperti kalau di gereja saya gembala, di kampus saya dosen, di rumah saya kepala rumah tangga, seringkali itu tidak, mereka sudah paham untuk bisa mengerti dan memahaminya. Tetapi kemudian dan memunculkan satu perdebatan. Seringkali ketika menjelaskan seperti gas, air, dan kemudian udara dengan es, itu juga mereka sudah tahu. Lalu kemudian bagaimana menjelaskannya? Saya selalu katakan bahwa belajar kepada seorang filsuf yang bernama Anselmus. Dunia mengajarkan mengerti dulu baru percaya, tetapi iman Kristen mengajarkan percaya dulu baru mengerti. Nah, kita akan memahami tentang Roh Kudus ini karena kita sudah percaya dan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Seharusnya kita bisa memahaminya, saudara. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari ketritunggalan Allah, yang seringkali kadang kita tidak bisa memahaminya. Apakah saya bisa berdoa kepada Roh Kudus? Tidak ada persoalan. Sebab kata firman, doa itu ada di dalam namaku. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, itulah doa kita. Mau berdoa kepada Roh Kudus, kepada Bapa, kepada Yesus, Allah, Anak. Itu adalah bagian dari sesuatu yang memang sudah terjadi, dan itu memang tiga tunggal. Kita tidak ada satu persoalan, saudara. Sehingga Roh Kudus itu adalah layak dihormati, layak dihargai, bahkan seperti Bapa dan juga Anak. Bahkan Yesus menyebutkan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Dia dwell in, tinggal diam, bukan hanya sekedar tinggal, tapi firman Tuhan katakan kata dwell in itu adalah tinggal diam di dalam kehidupan kita. Sehingga tadi katakan dari Roh Kudus datang lalu urapiku, dan hidup kita betul-betul dituntun oleh Roh Kudus. Suatu kali ada yang bertanya kepada saya, apakah tidak menyalahi pakem? Apa? Kok Abang tadi dibilang Arjuna mengajarkan tentang kekristenan? Emang Arjuna itu Kristen? Saya bilang, wayang itu kan kayu. Kayu itu tidak punya agama. Nah yang punya agama itu dalangnya. Jadi kalau dalangnya Hindu, ya Arjunanya Hindu. Kalau dalangnya Islam, ya Arjunanya Muslim. Kalau dalangnya Kristen, ya Arjunanya Kristen juga. Tergantung namanya. Saya yang menggerakkan kok, ya Kristen juga dia ngomongnya gitu. Nah kita juga sama, orang itu sama semua, kita punya roh yang sama, punya tubuh mungkin sama-sama manusia, tetapi kan yang akan membedakan itu sebenarnya siapa yang menggerakkan kita, siapa yang menuntun kita, siapa yang memimpin kita. Orang akan tahu dari perbuatannya.
Yesus menyebutkannya, hendaklah kamu berbuat baik, bercahaya, memberi terang di hadapan orang, dengan orang melihat perbuatanmu yang baik sehingga mempermuliakan nama Bapa, nama Tuhan, nama Allah. Sehingga ketika orang lihat hidup kita, bukan kita yang rindu dipermuliakan, tapi Tuhan yang dipermuliakan. Mengapa? Sebab Roh Kudus itu punya tugas untuk menuntun kita ke dalam kebenaran. Sehingga ketika Tuhan bekerja di dalam hidup kita, berbicara di dalam hidup kita, baik sikap hidup, gaya hidup, pembicaraan kita, perbuatan kita, sebenarnya akan menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya seringkali berulang-ulang bahwa Kristen itu bukan sebuah aksesoris. Bukan bisa dilihat dari aksesoris. Oh, dia Kristen. Mengapa? Tali rambutnya saja salib. Iya. Saudara perhatikan, dari mana? Di rumahnya banyak salib. Oh, dia kemana-mana gambar di kaosnya juga baju gambarnya salib. Kalau enggak gambar Yesus, dia pasti Kristen. Belum tentu, saudara. Kenapa? Sebab awal orang kekristenan dulu tidak disebut Kristen. Waktu Paulus dan murid-murid dan yang lain di Antioquia, mereka tidak mengajarkan saya Kristen loh, ini KTP-nya. Belum ada KTP pada waktu itu. Tapi karena hidup mereka seperti Kristus hidup, maka di Antioquia lah pertama kali umat Tuhan disebut Kristen. Mengapa dia disebut Kristen? Karena Roh Kudus menuntun mereka untuk berperilaku sama seperti Kristus hidup. Maka disebut Kristianus. Nah, kurangnya pengertian akan pribadi Roh Kudus ini sehingga menyebabkan orang percaya kurang menghormati Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita maha hadir, dia kemana saja ada. Sehingga kadang-kadang orang tidak sadar bahwa kita ini ada Roh Kudus. Roh Kudus bersama dengan kita. Tapi kadang kalau kita ngomong untuk berbuat dosa, melakukan segala sesuatu, ora popo mumpung ora ono uang. Nah, kalau orang berkata mumpung tidak ada orang, lalu yang ngomong itu siapa? Apa? Bukan uang. Iya kan? Ayo apa? Mumpung gak ada orang. Lalu ngomong siapa? Saudara perhatikan, ketika kita punya pikiran untuk mencuri, kira-kira Tuhan tahu gak? Kenapa kita mencuri? Nengok kiri kanan. Orang ngomong. Berarti yang mau mencuri itu bukan orang. Karena yang nuntunya bukan orang. Saudara perhatikan, kenapa orang bisa berbohong? Karena dia tidak sadar Roh Kudus yang menuntun. Kristennya KTP-nya berubah nggak? Enggak, KTP nggak akan berubah. Punya saya tuh kasihan kok lihat fotonya udah jelek seumur hidup lagi. KTP saya jelek sekali fotonya, seumur hidup lagi. Ketika saya kemarin mau titip di mana saya mau titip barang, mau pinjam ya, nggak dipercaya kok. Beli helm, oh iya mau beli helm, uangnya nggak ada pulang. Saya mau ke ATM, saya titip KTP nggak dipercaya. Fotonya udah gak kelihatan Pak, tinggal SIM. Lah, saya mau naik motor SIM-nya ditinggal, bayangkan, kasihan banget. Wah, KTP-nya fotonya jelek seumur hidup. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat bukti-bukti Alkitabiah bahwa Roh Kudus itu adalah seorang oknum atau ada unsur-unsur di bawah dia adalah oknum. Yang pertama, saudara, Roh Kudus itu memiliki unsur yang dimiliki oleh pribadi. Yang namanya pribadi seperti kita, ya saya pribadi, Denis pribadi, dia pokoknya ada di sini adalah sebuah pribadi. Yang namanya sebuah pribadi pasti ada unsur-unsur kehidupannya. Ya, orang hidup, kata lagu-lagu lama kan, wong urip, wong mati ora obah, yang obah, yang urip. Nah, berarti kan ya ciri-ciri orang yang hidup. Lalu kemudian ketika cari uang pun kan tidak di pinggir jalan nyari, mulai mikir kan? Berarti punya pikiran. Mau jual apa? Caranya bagaimana? Mau bekerja apa? Bekerja di mana? Kira-kira saya punya kapasitas nggak untuk di sana? Orang mulai mikir. Nah, kata Cak Lontong, mikir. Nah, saudara, Roh Kudus itu yang pertama, dia punya intelek. Intelek itu punya daya nalar, bisa berpikir.
Mengapa bisa berpikir? Karena manusia ini memang pintar. Tapi begitu ada Roh Kudus, kita akan diberi kecerdasan yang lebih. Sampai-sampai Yesus katakan, maka Allah kadang-kadang memilih orang yang bodoh untuk mempermalukan yang pintar. Siapa yang mengajarkan yang bodoh menjadi lebih pintar dari yang pintar? Roh Kudus. Pernah kan saya sampaikan tentang orang yang stres. Mengapa? Karena yang dibawa di mobilnya itu orang gila semua. Yang gila duduk di samping, yang gila duduk di belakang, yang agak waras sedikit di samping supirnya. Supirnya stres, kenapa? Karena lewat kiri kanan nggak ono opo-opo, tertawa kalau supirnya hehehe. Lihat yang di belakang malah, Pak buka pintu, kasihan saya mau jalan lewat ke belakang, kan susah. Saudara perhatikan. Dan karena saking stresnya, maka ketika bannya itu bocor, dia ngamuk. Kenapa? Coba yang dibawa orang normal kan pasti ada yang bantuin, gantiin ban. Ternyata nggak ada. Saking jengkelnya dia turun, dia dongkrak. Lalu begitu bannya ini ditendang, bannya gelundung masuk sungai. Begitu masuk sungai, bautnya hilang part-partnya. Dia stres. Kenapa stres? Aduh, dasar yang dibawa orang gila semua. Stres saya. Lalu orang gilanya, kenapa ya mas? Aku tanya, orang gila kok tanya. Dan saya itu cuma nanya kok, stres saya. Tapi saya mau nanya, kenapa? Itu gara-gara kalian. Bautnya hilang semua sekarang. Gitu aja kok pusing loh mas. Dia mau ngambil baut satu-satu dari yang 3 lalu ditempelin. Nanti setelah ketemu toko ban, beli bautnya. Kan tinggal dipasang jadi papat loh. Loh kamu kok pintar, saya ini cuma stres pak, tapi tidak bodoh. Saudara yang dikasih berapa banyak orang gitu, nah yang punya intelek Roh Kudus ini. Mari kita baca ayatnya 2-3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerana di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Terus demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Bayangkan saudara, kita nggak tahu apa yang dipikirkan Allah. Dia tahu hanya roh Allah sendiri. Nah kalau roh Allah tahu apa yang ada dalam pikirannya, maka tentu Allah tahu betul apa yang kita butuhkan yang ada di dalam pikiran kita. Mengapa kita kemudian sampai judek, sampai mumet, sampai tidak bisa berpikir? Karena seringkali kita berfokus kepada persoalannya. Rohnya menjadi lebih kecil, sementara Tuhan kita kan selalu menjadi lebih besar harusnya. Sama ketika Yesus kemarin hari Jumat pada renungan Jumat pagi, ketika saya berbicara, kita mendengar tentang bagaimana Yesus mengumpamakan sebiji iman itu seperti biji sesawi yang lebih kecil dari biji-biji yang lain, tetapi bisa menjadi lebih besar dari sayuran yang lain. Kalau dia, kenapa? Karena dia bertumbuh. Karena dia kecil menurut pandangan manusia, tapi menurut pandangan Allah dia menjadi besar. Betapa banyak orang yang seringkali imannya itu menjadi kecil, Allahnya menjadi kecil, persoalannya menjadi lebih besar. Saudara, kita punya Tuhan. Jadi kalau kita berkata, oh ya saya tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi Tuhan yang akan memberitahu bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang penting adalah kita percaya betul kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita pengetahuan supaya kita bisa paham. Jadi fungsi Roh Kudus yang kedua, dia punya unsur memiliki sampai seorang pribadi atau satu pribadi. Maka pribadi yang tinggal di dalam hidup kita, yang seharusnya membuat kita, kenapa kita harus bahagia, kenapa kita harus penuh dengan sukacita. Karena kita punya Tuhan yang Roh Kudus, ketika kita berkata tidak mampu, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk berpikir menghadapi segala sesuatu. Saudara, nah Roh Kudus ini adalah satu oknum ilahi yang punya pribadi yang sama derajatnya dengan Allah. Saudara perhatikan, dia punya. Yang kedua adalah Roh Kudus mempunyai kehendak. Kehendak itu keinginan. Nah saudara perhatikan, mari kita baca ayatnya 2-3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Orang itu diberi Tuhan satu talenta, satu karunia untuk terus dikembangkan. Kita tidak bisa menjadi seperti orang lain.
Kita tidak bisa menjadi seperti yang satunya lagi. Kenapa? Sejelek-jeleknya kita diberikan kelebihan dari Tuhan. Kenapa kita suka ngiri dengan yang lain? Kenapa kita suka cemburu dengan orang? Kita ingin menirukan orang, kita lupa kita ini sebenarnya punya kelebihan, sebenarnya punya potensi yang kadang-kadang kita tidak bisa menemukan potensi itu. Mengapa? Karena kita lebih melihat orang lain saja. Alkitab mencatat Roh Kudus memberikan kepada tiap-tiap orang itu karunia seturut dengan yang dikehendakinya. Ada orang pengennya ini tapi kok jadinya seperti ini. Saudara perhatikan, kita melihat begitu banyak orang yang kadang menurut kacamata manusia tidak punya kelebihan, tetapi ternyata dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang tidak sadar. Mengapa kita tidak bisa tidak bisa sukses, tidak bisa menemukannya? Karena kadang-kadang kehendak kita tidak sama dengan kehendak Tuhan. Tuhan maunya kita begini, kita tidak mau, kita maunya menjadi seperti ini. Banyak orang tidak sampai kepada titik di mana Tuhan menyediakan makanan, menyediakan air kepada rumput yang hijau karena kita protes kepada kehendak Tuhan. Tuhan sedang menuntun kita, mengajar kita mau menjadi seperti yang lain. Makanya banyak orang yang lelah meniru orang, lelah meniru yang lain, gayanya meniru yang lain. Saudara perhatikan, ya kan? Kadang-kadang banyak orang begitu. Tidak sadar bahwa orang itu, kalau istilah Einstein itu apa sih? Disebutnya bahwa gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau hidupnya banyak tekanan karena hidupnya terlalu banyak gaya, niru orang terus, tidak akan pernah sukses. Yang ketiga, Roh Kudus mempunyai perasaan. Kalau tadi kehendak, keinginan, sekarang dia punya perasaan. Alkitab mencatat Roh Kudus itu bisa didukakan. Dan dia bisa berduka karena kita. Berduka itu kan sedih ya. Ya, saudara, dia bisa sedih melihat kita. Kenapa? Karena ketika dia melihat kita yang harusnya sudah dipilih, disertai, tetapi hidup kita tidak seperti yang Tuhan kehendaki, Roh Kudus berduka. Saudara, kalau baca kitab Yesaya mengatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ketika kita mendukakan Roh Kudus, saudara, mendukakan Roh Kudus itu artinya apa? Biasanya orang kalau berduka, kecewa, berat itu kenapa sih? Yang membuat orang bisa kecewa, sangat-sangat terluka itu biasanya ngapain? Dihianati. Iya kan? Dihianati ketika orang memberikan kepercayaan tetapi ternyata yang dipercaya hianat. Berduka. Ternyata Roh Kudus bisa berduka. Kenapa? Bisa saja ketika kita di hadapan Allah, oh Tuhan Roh Kudus luar biasa, saya tuntun, terima kasih, saya rindu. Tapi begitu selesai amin saja, hidup kita langsung melanggar firman Tuhan. Kenapa? Karena daging itu memang lemah, rohnya yang penurut, tapi kita kadang mengikuti keinginan daging. Betapa Roh Kudus seringkali kita dukakan di dalam hidup kita ketika kita tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita maunya Roh Kudus ke sini tetapi kita belok. Melanggar firman Tuhan, itulah yang membuat kemudian Alkitab mencatat Roh Kudus berduka. Dan kalau Roh Kudus berduka, maka bukan orang lain yang akan menjadi musuh, maka Roh Kudus sendiri yang akan menjadi musuh kita. Kita melihat seringkali ada orang yang istilahnya ketulo-tulo hidupnya, tapi ketika sudah ketulo-tulo, apa sih ketulo-tulo itu? Bukan terlunta-lunta loh sebenarnya. Habis jatuh ketimpa tangga, kemudian ketimpa kursi lagi. Apa? Ono-ono wae gitu ya. Ada saja. Ya habis ini, habis ini. Kadang-kadang kan orang kita tidak langsung introspeksi. Kenapa ya? Biasanya orang kemudian yang sering adalah mencari kesalahan. Siapa yang salah? Siapa yang kemudian dikurang? Kita tidak pernah melihat ke dalam diri kita, apa sih sebenarnya yang salah dari hidup saya? Saudara, dan berapa banyak orang yang kadang tidak sadar itu, bahwa itu Tuhan sedang mengingatkan kita. Yesus katakan kan, kalau barang siapa ku kasihi, maka dia ku tegur dan
ku hajar. Awalnya mungkin hanya ditegur, diingatkan, ini ngeyel. Begitu ngeyel, keras lagi mengingatkannya, masih ngeyel. Kalau sudah ngeyel bablas, kadang Tuhan gitu. Yakub itu kan ngeyel. Karena dia ngeyel terus, maka kata firman Tuhan, dia dipukul pangkal pahanya, sehingga kemudian seumur-umur dia menjadi orang manut sekarang. Kenapa manut? Karena sudah terpelecok kakinya. Jalannya sudah gak benar lagi. Dia sudah gak gagah lagi. Dia gak bisa berperang lagi. Mengapa? Karena dia sudah mengenal. Sekarang dia manut. Maka Tuhan mengubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Karena sekarang hidupnya manut kepada Tuhan. Nah, apakah kita mau nunggu ditampar dulu? Ya kan? Yang boleh diingatkan. Saudara perhatikan, kita belajar untuk itu. Jangan mendukakan. Saudara, berapa banyak saya ini berapa kali juga sama diselentik gitu, sakit rasanya. Yang kedua, saudara, Roh Kudus bukan hanya bisa didukakan, tetapi Roh Kudus ternyata diolok-olok. Diolok-olok itu kan dihina ya, diejek. Saudara, kalau kita baca dalam Ibrani 10 ayat 29, apa sih diolok-olok itu? Betapa lebih beratnya hukuman yang dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina Roh Kudus kasih karunia-Nya. Saudara perhatikan, artinya kita tidak nyalikan Yesus yang kedua kali. Ada orang yang ketika sudah melakukan kesalahan, dia minta ampun, dia selesai, lalu bernyanyi di hadapan Tuhan, Tuhan selalu ampuniku dan lupakan yang sudah. Lalu berikutnya apa? Tuhan selalu waduh Tuhan, terima kasih, Bos sudah tidak mengingat salah saya. Besoknya berbuat salah lagi, lalu minta ampun lagi, nyanyi. Itu namanya mengolok-olok. Yang ketiga, Roh Kudus bukan hanya bisa diolok-olok, ternyata didustai. Saya yakin ketika Ananias dan Sapira berjanji ngomong itu tidak kepada rasul-rasul loh itu. Dia ngomong di antara di rumah saja. Kenapa? Karena ada yang namanya Yusuf. Dia memberi menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, lalu para rasul mengganti namanya menjadi Barnabas, anak penghiburan. Karena disebut anak penghiburan, waduh seneng juga dong. Dia bantu pekerjaan Tuhan, maka namanya diganti jadi anak penghiburan. Waduh, saya juga pengen. Lalu di rumah ngobrol Ananias dan Sapira ini, loh, awet dewe kan bisa juga jual loh. Iya. Terus kayak apa wae jual. Harga sekarang berapa? Sekian. Udahlah ya wes. Begitu ternyata besoknya pas ada proyek pembebasan jalan, tanahnya naik tinggi. Begitu naik tinggi kemudian eman-eman, rasa dikasihkan semua. Lalu ditaruhlah, dikasembahkan di depan rasul-rasul. Saudara perhatikan, rasul-rasul nggak tahu, dia hanya nanya begini, benar ini yang dijual hasil penjualan semua? Betul, mati. Lalu ngubur semua. Setelah ngubur istrinya datang, nanya, benar nggak yang dikasihkan suami itu tadi harga sekian penjualannya? Benar. Kami itu baru saja memikul mengubur suamimu. Sekarang kamu juga mati juga. Berarti kan, kenapa kata firman Tuhan, kamu bukan membohongi saya, tetapi membohongi Roh Kudus. Cuma bersyukur kita ini sekarang ada di zaman anugerah. Kalau model kayak gitu, maka kita nggak ada yang hidup hari ini. Karena nggak ada yang sempurna kan kita. Apa? Iya. Bohong itu kan tidak benar, tidak jujur ya. Iya. Kalau kamu bohong berarti kamu tidak jujur. Saudara, kalau saya bohong berarti saya tidak jujur. Nah, tapi kita tahu Tuhan yang beritahu seperti itu. Artinya didustai, jangan sekali-kali. Kadang kita ngerendengan di rumah nggak ngerti, aduh nggak apa-apa kan nggak ada yang dengar. Makanya hati-hati dengan setiap apa yang kita katakan, karena itu justru menjadi doa. Kalau kita mengucapkannya, orang lain nggak tahu, iblis tahu. Iblis itu tidak maha tahu loh. Dia nggak tahu apa yang ada dalam hati kita. Begitu kita mengucapkannya, maka iblis menjadi tahu. Disitulah tantangannya kita.
Ketika kita sudah berjanji terhadap diri sendiri, lalu kita membelokkan itu, sebenarnya diri kitanya ingin taat, tapi iblis tahu betul bahwa kita ini punya kelemahan. Itu yang kadang-kadang kita tidak sadar. Lalu yang berikutnya, Roh Kudus bisa dihujat. Saudara, kalau menghujat anak Allah, menghujat Yesus, Tuhan bisa ampuni kita lagi. Tapi kalau sudah menghujat Roh Kudus, artinya betul-betul yang tadinya begitu setia kepada Tuhan, lalu tinggalkan Tuhan dan membencinya luar biasa, menjelek-jelekannya luar biasa, menolaknya luar biasa, berbanding terbalik dengan Rasul Paulus yang dulunya begitu jahat terhadap iman, sekarang dia menjadi pendobrak di dalam bagaimana menjadi penginjil yang hebat. Maka banyak orang kebalikannya, ini yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Kalau kita berdosa, maka kita juga bisa berdosa. Tidak ada yang sempurna. Tuhan masih ampuni kita selama kita masih punya waktu untuk kita ampuni. Tapi kalau kita tetap menjadi semakin jahat, hati-hati, kita bukan menghujat kita, tapi sedang menghujat Roh Kudus. Menghujat anak Allah bisa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus sudah tidak ada ampun lagi. Kapan menghujat Roh Kudus? Orang yang disalibkan bersama dengan Yesus, yang satu langsung minta ampun tanpa bisa berbuat baik lagi, dia ada jaminan masuk surga. Tapi yang satu sampai akhir hidupnya dia tetap tidak membuka hati untuk Tuhan, maka tidak ada bagian. Yang berikutnya, Roh Kudus mengerjakan apa yang hanya dikerjakan oleh satu pribadi. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa dilakukan oleh pribadi, maka dia berkata-kata. Maka Roh Kudus pun berkata-kata. Alkitab mencatat Roh Kudus dapat berkata-kata kepada umatnya. Mari kita baca ayatnya 23. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah. Saudara, berbahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh itu kan satu tanda. Tanda orang kepenuhan dari Roh Kudus. Jadi bukan melulu itu saja. Kita bisa melakukan perkataan yang memang mencerminkan perkataan ilahi yang mengandung satu hal yang luar biasa. Ketika Paulus dan Silas dipakai di situ, Saulus dan Barnabas dipakai, Alkitab bilang Roh Kudus berbicara lewat rasul-rasul lain dan bicaranya itu tepat betul. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, sebab ada tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Artinya Roh Kudus betul-betul berbicara. Itulah makanya kalau kita dengar firman dan kita punya hati yang peka terhadap firman Tuhan, maka kita sering mendengar apa yang disebut dengan rema. Firman yang menjadi rema bagi kita, bagi saya. Dan itu nyentok di dalam hati betul-betul. Itu namanya rema. Nah, kalau kita mendapat rema dari firman itu, jangan dibiarkan. Begitu pulang, buka lagi Alkitabnya, dibaca lagi. Saudara, kalau kita mengucapkan firman, kita membaca firman, kita akan mendapatkan rema, kita dengar firman. Dan kalau rema itu terus kita ucapkan, itu yang akan mendatangkan mujizat. Cuma apakah kita peka? Hari ini kita mendapatkan rema apa ya dari Tuhan? Sehingga sampai rumah ditekuni lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dan diperkatakan lagi. Itu yang disebut dengan rema. Nah saudara, yang kedua, berikutnya Roh Kudus dapat bersaksi tentang Yesus. Kita baca 23. Roh Kudus dapat bersaksi. Ayatnya gimana? 23. Jikalau yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah dalam hidupnya selalu ingin mempermuliakan nama Tuhan. Semua untuk Tuhan, semua demi nama Tuhan ditinggikan. Sebab Alkitab bilang kalau Yesus ditinggikan, dia yang akan menarik banyak orang. Ujian yang pernah kita naikkan beberapa kali itu kan selalu merindukan semua untuk Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Terus, semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu.
adalah milikmu untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Ini pujian yang luar biasa, itu kerinduan kita. Dimanapun kita pergi, Yesus yang ditinggikan. Mengapa? Karena Roh Kudus selalu akan bersaksi tentang Yesus, tentang pekerjaan Tuhan. Pak Wal kemarin, aduh saya lagi ke Banyuwangi, kenapa? Ada dulu yang kos di sana, mengajak ke sana. Saya bilang ini berarti taburan yang luar biasa. Yang kos ngundang bapak kos untuk pergi ke sana. Nah kalau bapak kosnya kira-kira galak, minta ampun sama anak kosnya, kira diundang nggak? Enggak, dikabari bapak kosmu sakit loh. Gue rasa, no. Iya kan? Tapi ini ternyata begitu dia sukses, kelingan bapak kosnya. Kan taburan. Pernah mikir nggak kira-kira kosnya kapan? Kemarin? Udah lama? 2015, undangnya 2023. Kok iso kelingan ya? Ya gitu kan. Kalau kita nanam yang diingat itu kan hanya dua macam ya. Yang baik sama yang baik. Karena itulah makanya Roh Kudus akan begitu kita berarti gampang introspeksi kok. Kalau hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, berarti kita sedang dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Kalau kita tidak mempermuliakan Tuhan, Roh Kudus yang begitu. Yang berikutnya, saudara, yang ketiga, Roh Kudus mengajar tentang segala kebenaran. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, mengajar kita. Coba baca ayatnya 23. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah. Nah itu kalau mengingatkan semua yang telah kukatakan itu kalau kita sudah pernah mendengar firman Tuhan. Kalau tidak hobinya membaca firman Tuhan, yang diingatkan ya bukan firman Tuhan. Tiap hari bacanya komik terus, ya yang diingetin itu terus. Dari mulai komik yang dibaca sampai komik yang diminum. Seperti ya. Tapi kalau kita yang baca firman, maka yang diingat itu firman. Dan ketika kita ada di dalam kesulitan, Roh Kudus yang akan mengingatkan, mengajar kepada kita. Ojo rono lule kleru, kerenteki hati. Kan gak ada yang ngomong, tapi hati kita tiba-tiba, aduh, kayaknya gak boleh. Ya sudah, gak jadi. Makanya kadang, apa tuh siapa yang ngasih tahu ya? Gak tahu. Kok tiba-tiba saja ada yang kasih tahu. Ada yang ngobrol tentang ini, oh iya. Saya tidak paham, saya bertemu dengan siapa, tapi orang itu cerita tentang orang ini, oh tahu gitu. Saya nggak ngerti ketika ada berita begitu tiba-tiba, bocor tuh. Siapa? Oh ternyata ada yang ngomongin saya di belakang. Oh ya benar, nggak apa-apa. Kenapa? Saya ada di depan. Memang jatah dia di belakang. Santai saja. Nah sudah perhatikan, siapa yang ngajarkan? Roh Kudus. Mungkin Roh Kudus kecuali kalau hati kita itu kalau rantai dan gear, kalau rantainya jalan, gearnya nggak muter, biasanya ngapain? Dol ya. Walau putus kan nggak muter, udah nggak ini. Gear yang depan jalan, rantainya nggak ikut nadi yang belakang, dol ya. Dol itu berarti sudah nggak nyambung. Karena hati kita itu seperti itu. Begitu kita diingatkan, terasa peka. Lalu ingat. Tapi sekali yang kedua, tek. Nanti kalau terus-terusan, tek lama-lama, dol. Firman Tuhan diingatkan ini selalu. Itu namanya hatinya sudah dol. Udah gak tersentuh oleh firman lagi. Ibu hari ini keras ya Pak ya. Keras gak kira-kira? Ya gak apa-apa, yang penting kita hatinya tidak sedang dol. Saudara perhatikan, ini kata firman Tuhan kok. Roh Kudus yang akan mengajarkan. Roh Kudus kan tiba ujung-ujung ngomong, Pada Joko di jalan, Joko, kan gak begitu. Yang tahu kan pada Joko mengingatkan, ojo lo, orang sana lo.
Nah, itu Roh Kudus. Dan berikutnya saudara, selain itu Roh Kudus berdoa untuk orang yang percaya. Coba kita baca ayatnya, next ya. 2-3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Terus orang kalau masalahnya sudah terlalu berat, sudah gak bisa berdoa lagi. Orang yang kalau persoalan yang terlalu berat, dia hanya menangis, mencucurkan air mata, usul Raisa ngomong lagi. Mau ngomong udah gak bisa. Kenapa? Sesak rasanya. Kata Tuhan, Roh Kudus itu sudah maha tahu di dalam hidup kita karena tinggal di dalam hati kita. Maka ketika kita tidak bisa berdoa, itulah maka Roh Kudus menolong kita dengan doa, dengan kata-kata yang tak terucapkan. Kenapa? Sebab mulut kita sudah tidak tahu lagi harus bagaimana berdoa. Saya yakin kita pernah mengalami ketika dalam kesulitan ada jebuk air mata sesegukan, wis ora iso ngomong meneh. Tidak apa-apa. Roh Kudus tahu, dia ngerti betul hati kita dan dia akan membantu kita. Yang penting kita tulus di hadapan Tuhan, kita bernyanyi, mengucap syukur. Roh Kudus yang akan membantu kita. Ada orang mungkin kok jarang kedengaran dia berdoa, tapi kok dijawab Tuhan. Habis itu wes Tuhan jawab. Doamu kapan? Rasa tahu emang doa harus teriak-teriak. Daripada kita teriak-teriak doa, tetangga dengar, malah ngerti persoalan kita. Yang berikutnya, Roh Kudus memanggil dan memberikan jabatan. Kepada Barnabas dan Saulus katakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Barnabas itu awalnya memang udah orang baik. Jadi orang katakan wajar dia ditentukan dipakai. Tapi sekarang Saulus ini orang jahat. Dia punya SK, punya surat kuasa untuk membunuh, surat kuasa untuk menganiaya, surat kuasa untuk memenjarakan. Tapi kenapa ketika pada waktunya dia mau pergi ke Damsyik, lalu Tuhan panggil dia. Lalu orang katakan, kok orang kayak gitu kok dipakai Tuhan ya? Apa Tuhan gak ngerti masa lalunya? Tuhan tahu, Tuhan gak pernah salah pilih. Makanya Saulus kemudian dipakai Tuhan untuk golongan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan tantangan hidupnya saja lebih ngeri. Dia pernah disesah itu 40 kali kurang 1. Artinya 39 kali. Kenapa 39 kali? Kalau orang sudah disesah sampai 40 kali sudah tidak ada ampun. Selesai, tidak boleh disesah lagi. Maka dia selalu 40 kurang 1. Ngeri banget. Tapi itu ditugas khusus. Kadang-kadang kita mungkin gak bisa. Waktu Lewi, Alkitab menyebutnya Lewi anak Alfeus. Orang-orang sana pada apakah Yesus gak tahu? Kalau dia nabi pasti dia tahu. Siapa itu Lewi? Saudara perhatikan, manggil Lewi itu sebenarnya namanya bukan Lewi. Tapi karena dia keturunan Lewi, tapi hidupnya amburadul. Hidupnya gak benar. Sehingga kalau Yesus katakan ikut aku, orang katakan apakah Yesus tidak tahu? Yesus tidak pernah salah pilih seseorang. Ketika kemudian Lewi itu benar-benar ikut Tuhan, kalau dia tidak ikut Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kedua, kita tidak akan pernah punya Injil 4. Sebab Injil yang pertama, Injil Matius. Matius itu adalah anak Alfeus yang kemudian disebut Lewi di dalam Alkitab. Jadi kita tidak bisa menilai orang seseorang. Yang penting adalah mau nggak kita membuka hati untuk tugas dan jabatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Panggilan kita ada di mana? Panggilan kita untuk apa? Masing-masing kita punya panggilan. Cuma seringkali kita tidak mendengar. Hanya anak sekolah minggu yang seringkali mendengar panggilannya. Dengar, panggil nama saya. Dengar, dia panggil namamu. Terus dengar, dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Biasanya jawab gimana? Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan.
sudah tua, kondisi Tuhan. Ku jawab nanti dulu Tuhan. Ku jawab sesuk lagi Tuhan. Ku jawab nek kelingan. Makanya kita belajar kepekaan ini. Nah saudara, berikutnya saudara, Roh Kudus itu memerintah. Next ya. Kita baca ayatnya 23. Mereka melintasi tanah Frigia dan Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak. Ini peka banget loh, tidak mengizinkan mereka. Saya masih ingat almarhum Pak Mus Arif, beberapa kali saya saksikan juga. Dia habis pelayanan di daerah Ngawi, lalu kemudian dia naik bus mau ke Jogja, kok tiba-tiba dibikin bingung. Akhirnya dia naik bus yang jurusan Surabaya. Lalu kelingan dia nyampe Madiun, dia turun, balik lagi jurusan Jogja. Tapi ternyata Tuhan luar biasa. Bus yang harusnya ditumpangi itu keprosok masuk ke selokan, sehingga kesalip bus yang belakangannya. Perhatikan, Roh Kudus memerintah. Siapa yang merintahkan salah naik bus? Kita kadang nggak sadar dibikin sesuatu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan berikutnya, Roh Kudus adalah oknum penolong atau parakletos. Kita baca parakletos itu adalah oknum yang dipanggil dengan kuasa tertentu yang sebenarnya menggantikan tugas yang lain, tugas yang kemarin, tapi sama kuasanya, sama wibawanya, sama pribadinya juga. Jadi bukan hanya sekedar kuasa dan pengaruh, tetapi dia benar-benar menjadi penolong seperti Yesus. Dan dia adalah Allah Tritunggal. Tidak beda kekuasaannya, tidak beda juga wibawanya, dia satu. Dia bukan tidak menggunakan heteros, bukan roh yang kemudian yang lain tetapi berbeda. Nah, saudara perhatikan, kata firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, yang lain di sini bukan kata heteros, lain dan berbeda, tapi lain sama, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, hanya kita yang bisa kenal Roh Kudus. Kenapa? Karena kita bisa merasakan kehadirannya. Kita bisa merasakan menikmati penyertaannya. Kita bisa merasakan bagaimana Tuhan hadir di dalam hidup kita. Sehingga Alkitab mencatat dalam setiap persoalan yang begitu rumit pun, kata firman Tuhan, jika roh ada di dalam hidup kita, maka dia akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikirannya. Itulah yang membuat orang mungkin heran dengan kehidupan kita. Kok kita bisa tetap bahagia walaupun mungkin belum memiliki sesuatu. Sebab kebahagiaan bukan karena sudah memiliki sesuatu, tapi bahagia dulu baru kita akan menikmati semua kebaikan Tuhan. Nah, yang terakhir saudara, Roh Kudus itu adalah oknum ketiga tunggal. Kalau kita dalam belajar Alkitab bahwa kata bahasa Inggris Revised Version, kata he atau him dan bukan it untuk mengganti Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 20 dan 26 mengatakan bahwa tentang keilahian Roh Kudus. Nah, saudara, fakta ini bahwa Roh Kudus adalah satu oknum yang berpribadian, itu sebenarnya belum cukup membuktikan hanya kalau kita tidak paham betul. Kalau hanya sekedar itu saja, banyak orang akan membantah. Banyak orang yang kemudian akan mengcounter ungkapan kita. Kalau kita tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, saudara, kita akan pusing sendiri. Makanya saya tidak suka berdebat. Nikmati dululah iman di dalam Yesus, baru kita akan merasakan kehadiran Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini Allah yang mempunyai pribadi yang nyata, yang berbeda dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Ya sama, tapi pernyataannya di dalam hidup kita berbeda. Nah, kita akan membuktikan bukti-bukti keilahian Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus disebut Allah dan Tuhan. Ini Alkitab yang mencatat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4, ketika Ananias mendustai Roh Kudus, dikatakan mendustai Roh Kudus berarti mendustai Allah. Jadi ada satu kesamaan, Roh Kudus sama dengan Allah. Mendustai Roh Kudus berarti mendustai Allah.
Kalau kita ingin tunduk kepada yang tidak kelihatan, bukti taat kepada yang tidak kelihatan pasti akan ditunjukkan dengan taat kepada yang kelihatan. Kalau sama yang kelihatan saja kita tidak hormat, tidak menghargai, bagaimana mungkin kita bisa hormat dan taat kepada yang tidak kelihatan? Yang kelihatan belegreknya aja kadang-kadang kita membantah, bagaimana dengan yang Tuhan yang tidak kelihatannya? Maka itulah gampang sekali orang akan terpesona melihat sebuah janji, tapi sebenarnya tidak diungkap, tidak ditepati. Kenapa? Dia kan gak lihat. Nah berikutnya saudara, Roh Kudus juga perhatikan mempunyai karakteristik yang dimiliki oleh Allah. Artinya apa? Dia bersifat kekal. Berikutnya, Roh Kudus adalah Maha Tahu, omniscient. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Orang dia tinggal di dalam hidup kita kok. Jadi dia tahu betul hari ini yang sedang sedih, yang sedang ada pergumulan, yang sedang bahagia. Tuhan tahu. Saya mungkin tidak tahu semua yang ada di sini. Bahkan hari ini yang duduk di sini, yang di rumah, mendengar, melihat, saya nggak tahu juga apa yang ada dalam pikiran saudara. Tapi Roh Kudus tahu. Berikutnya, Roh Kudus Maha Kuasa, omnipotent. Artinya dia sanggup melakukan segala perkara, karena dia juga ikut, dia adalah penciptaan. Dan Roh Allah melayang. Dia Maha Kuasa. Lalu berikutnya, Roh Kudus Maha Hadir, omnipresent. Tidak ada tempat yang tersembunyi, tidak ada tempat yang dianggap terlalu dalam yang tidak bisa terjangkau oleh Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Kalau dia Maha Kuasa, dia Maha Tahu, dia Maha Hadir. Kenapa? Karena dia juga adalah Maha Suci. Maka kalau kita datang kepada Tuhan, dulu ada ruang suci, ada ruang Maha Suci. Orang tidak bisa serta-merta langsung ke ruang Maha Suci. Masuk ke ruang suci, jadi ada ruang halaman. Di halaman di situ ada mesbah korban bakaran sebagai tanda pertobatan, lalu adalah kolam pembasuhan. Kalau habis pertobatan, lalu ada pembasuhan, pembaptisan. Lalu setelah itu masuk ke ruang kudus. Di ruang kudus ditandai dengan apa? Ada 3 hal di ruang kudus. 1, meja roti tempat persembahan atau tempat penyelundupan. Yang kedua, kaki dian. Dan yang ketiga adalah mesbah korban atau mesbah dupa. Orang yang sudah masuk ke ruang suci pasti bukan hanya sekedar Kristen pertobatan, Kristen baptisan saja, akan ditandai dengan 3 tanda. Yang pertama, mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Kalau tubuhnya saja disembahkan, maka yang materi itu bukan menjadi bermanfaat serta. Hari ini selalu yang dipertanyakan tentang persembahan terus. Kemarin di mobil saja orang bertanya tentang persembahan terus. Kok kalau memang gak niat memberi, ya udah gak usah ada ditanya-tanya, ya kan? Mau kemana baca saja firman Tuhan. Lalu habis itu apa? Kaki dian. Kaki dian itu adalah terang. Bagaimana ada pengurapan, ada terang yang terus menyala, tidak boleh pergi, tidak boleh padam. Setiap hari imam akan terus menyala. Yang ketiga adalah mesbah dupa. Ada penyembahan di hadapan Tuhan. Ciri orang yang mudah masuk ruang suci ini adalah ada 3 hal ini. Ada orang berani mempersembahkan tubuhnya, ada persembahannya. Lalu kemudian dia ada Roh Kudusnya. Bagaimana kemudian dia juga bisa memberikan penyembahan kepada Allah. Maka kemudian itulah yang akhirnya kata Tuhan, tampil bait suci terbelah menjadi 2, sehingga orang bisa langsung masuk ke ruang Maha Suci. Tapi bukan yang di halaman, yang di sini yang bisa masuk. Makanya orang Kristen sekarang bisa berkata, aku masuk ruang Maha Kudus. Nah saudara, berikutnya adalah Roh Kudus memiliki pekerjaan ilahi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa pekerjaan Roh Kudus? Mencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Pada saat penciptakan ada Bapa, pada mulanya adalah Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Kudus melayang-layang, lalu firman. 3 pribadi ini ada dalam proses penciptaan. Yang berikutnya memberikan kehidupan yang baru. Tidak ada seorang pun yang sanggup berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada istilah kristenisasi. Kita hanya berhak untuk menceritakan dan memberitakan. Tapi Roh Kudus yang akan membuat orang bisa percaya Yesus. Yang ketiga, membangkitkan orang mati. Yang keempat, memberi nubuatan dan mengajar tentang Allah. Roh Kudus yang akan memberitahukan itu.
Yang keempat, nama Roh Kudus disebut bergandengan tangan dengan nama Bapa dan Tuhan Yesus. Ketika bicara tentang pengutusan misi, Yesus bilang begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat ini tidak berkata dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini tiga pribadi dalam konteks pembaptisan, dalam konteks pengutusan. Makanya seringkali kita berdoa kalau menyerahkan sesuatu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita baca di bagian terakhir 2 Korintus 13 ayat 13, sama di dalam doa berkat pun diucapkan yang sama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Kita akan menyambut hari kenaikan Tuhan, dan setelah itu kita akan terus berdoa di pekan Pentakosta. Kita sudah memahami ini. Saya percaya ketika kita sudah mengerti kepribadian Roh Kudus yang sebenarnya, dan menjelang hari Pentakosta ini kita sama-sama berkatakan kepada Roh Kudus, welcome Holy Spirit, selamat datang dan penuhilah kami. Mari kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan pujian tadi, supaya Roh Kudus betul-betul menuntun kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Kami
Kami membuka hati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus terus mengajari kami untuk kami lebih dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami persembahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus akan bekerja di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih dan pujilah nama-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi saluran perdagangan firman-Mu Tuhan, urapi dengan urapan Allah, supaya apa yang kami lakukan saat ini adalah untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dengan mengucapkan syukur kami terima firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita sekarang duduk, saudara. Yang pertama, pengumuman besok tidak ada bersedia. Hari Kamis kita ada ibadah kenaikan Tuhan. Libur ya Kamis ya. Bulan merah ya, hari kenaikan Tuhan, hari raya ke-4 Kristen ya. Jamnya tetap sore, sementara di Parangtritis pagi. Habis itu Jumat kita akan ada ibadah pencurahan Roh Kudus, Sabtu juga, kemudian minggunya ya, minggu ibadah, lalu Senin terus sampai dengan hari Sabtu ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Nah, hari Minggu besok ada ibadah bersama di sini digabung dengan Parangtritis. Tadi sudah ada slide-nya juga yang akan melayani ibadah Minggu besok adalah Saudara Adon Sabtowo, ex vokalis Best Jam, dan kita sore dan Parangtritis akan di sini. Lalu kemudian juga dana pembangunan kita bisa kumpulkan di setiap saat dan kita akan mulai membangun pada saat memang sudah semuanya sudah siap ya. Kalau sudah tukangnya siap kita akan mulai. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama, kita mengikuti. Jangan lupa di belakang ada anak-anak muda punya acara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sebentar meninggalkan tempat ini, tetapi kami berdoa bagi bangsa dan negara kami sebelumnya. Berkati bangsa ini di tahun politik ini Tuhan, tolong bangsa kami, tolong pemimpin-pemimpin kami. Kami tetap percaya Tuhan menuntun bangsa ini menuju bangsa yang terus keberkatan dari Tuhan. Ada pengorbanan besar-besaran dari setiap peristiwa yang ada. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang luar biasa dan mengasihi bangsa kami. Berkati gereja-Mu, sehingga gereja betul-betul menjadi teladan hidup bagi orang-orang lain yang melihat kami adalah melihat Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Roh Kudus tuntun kami, berkati lingkungan di mana kami berada. Setiap rangkaian acara gerejawi sepanjang minggu ini, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Allah. Tuntun kami semua, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami siap diberkati Tuhan. Kau juga memberkati persembahan kami, kolekte, tantangan, bahkan persembahan khusus dalam pembangunan. Kau kembalikan berlipat ganda bagi hidup kami semua, jadi pusat dalam setiap langkah hidup kami. Diberkati apapun yang dikerjakan tangan kami, dibuat Tuhan berhasil, beruntung dengan segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang, kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai malam ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan bersatu. Aku punya.